Bagaimana cara keluar dari riba? Betul sekali. Nah, itu yang tema yang akan kita sampaikan ya. Bagaimana caranya bisa keluar dari riba? Saya minta waktu sedikit lebih panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an. Ada musuh terbesar riba. Lawan terbesar riba dalam Al-Qur'an. Apa itu? Apa? Betul sekali. Ini hadiah yang mana, Pak? Allah Subhanahu wa taala mengkontraskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti lawan utama dari riba adalah jual beli. Karena dua hal ini dikontraskan oleh Allah. Makanya kalau orang bertanya, Anda melarang kami riba, kampanye anti riba, terus apa solusinya? Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an. Lawan riba adalah jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan bahkan orang musyrikin ketika mereka mau membela riba, mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Yang namanya jual beli kan sama dengan riba. Kenapa mereka dekatkan dengan jual beli? Karena ini kontrasnya. Makanya ketika ada orang kafir yang tidak mau dia disebut sebagai orang kafir, dia mau menyatakan dirinya sebagai orang yang berhak mendapatkan surga. Padahal kontras antara mukmin dan kafir. Tidak sama antara mukmin dengan yang kafir. Sebagaimana tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Sebagaimana tidak sama antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Makanya usaha yang mereka lakukan mendekatkan sesuatu yang berlawanan dengan lawannya, biar dianggap sama. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, dan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, menjelaskan tentang benda-benda ribawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah mislan bi mislin yadan biyatin." Yang namanya emas dengan emas, perak dengan perak, harus semisal, sama dari sisi kuantitas dan dari tangan ke tangan, artinya dilakukan secara tunai. Jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka terjebak dalam riba. Jika di situ ada selisih, namanya riba fadl. Jika di situ ada penundaan, namanya riba nasi'ah. Baik, yang menjadi pertanyaan begini, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan yang ketat untuk transaksi uang dengan uang? Yang ini tidak berlaku untuk barang yang lain. Anda mau tukar tambah HP dengan HP, ada selisih boleh nggak? HP bagus 1, HP jelek 2, boleh? Boleh ya, kalau ada yang mau. Anda tukar tambah motor, yang ini motor A, motor B, yang satu tombok, nambahi uang, boleh nggak? Boleh. Tapi ini tidak boleh dalam uang, tidak boleh dalam emas. Kenapa seperti itu? Kata para ulama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghendaki agar uang yang beredar di masyarakat hanya bisa diberlakukan sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Karena ketika uang sudah berubah menjadi komoditas, bukan lagi sebagai alat tukar, ini pemicu terbesar terjadinya riba, dan itu penyebab terbesar terjadinya inflasi. Anda bisa bayangkan dalam sebuah negara, kalau peredaran uang itu lebih banyak dibandingkan barang dan jasa, apa yang terjadi, Pak? Inflasi akan tersebar di mana-mana. Tapi ketika dalam sebuah negara ada keseimbangan antara uang dengan barang, maka negara itu inflasinya lebih mudah ditekan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkontraskan antara riba dengan jual beli. Terus apa bedanya? Bedanya adalah dalam jual beli yang menjadi titik perhatian adalah barang dan jasa. Sedangkan dalam riba yang menjadi titik perhatian adalah uang menjadi komoditas. Makanya teori jual beli itu, uang digesek dengan barang dan jasa menghasilkan uang, ini keuntungan yang halal dan thayyibah. Tapi kalau riba, uang digesek dengan uang, duit digesek dengan duit menghasilkan duit.
maka duit yang kedua ini adalah tambahan riba. Karena itu dalam Islam, kalau orang ingin berbicara, saya ingin mendapatkan keuntungan, pertanyaannya satu, apa barang yang bisa kamu jual? Apa jasa yang bisa kamu berikan? Kalau kamu ingin mendapatkan keuntungan, sementara kamu hanya bermain di sektor duit, hanya berputar dalam sektor duit dijadikan sebagai komoditas, maka penghasilan kamu riba. Tapi kalau kamu mendapatkan keuntungan dengan semangat, saya harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga saya bisa jual itu, dan dari situ saya bisa mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu adalah halalan thayyibah. Baik. Nah, kemudian kenapa ketika bahas riba kita selalu berhadapan dengan masalah bank? Justru ini menjadi salah satu di antara bukti. Bank di negara kita, mereka diberi satu regulasi bahwasanya bank tidak boleh melakukan jual beli praktis. Bank tidak boleh melakukan bisnis real. Sehingga bagi bank uang itu bukan alat tukar, tapi bagi bank apa? Uang adalah komoditas. Makanya ketika kita bahas riba, kenapa selalu saja bank yang disudutkan? Coba kita ganti nama, musola begitu. Ya bukan masalah nama, kalaupun kamu yang uang itu kamu jadikan sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar, maka nanti transaksinya adalah transaksi ribawi. Makanya bank kan tidak boleh ketika dia mendapatkan dana dari masyarakat, terus bank itu kulaan barang begitu ya, beli mobil atau beli sepeda, terus dia buat showroom, dia pasarkan ke masyarakat, atau dia beli properti kemudian dia pasarkan ke masyarakat. Bank tidak diizinkan seperti ini. Regulasi dalam bank, mereka tidak boleh melakukan bisnis real, sehingga mereka hanya bermain dalam sektor uang. Makanya kalau dalam sebuah negara perekonomian itu berkembang, karena bank, inflasi tidak akan bisa dihentikan. Karena bank poros bisnisnya adalah uang sebagai komoditas dan bukan alat tukar. Sehingga jamaah dimakan Allah, kalau kita mau berbicara terus bagaimana cara mengantisipasi riba, secara makro jawaban yang bisa kita berikan adalah izinkan bank melakukan jual beli real. Cuman kan ini kebijakan negara. Kalaupun misalnya tidak bisa, masyarakat kita galakkan lakukan bisnis real, perbanyak melakukan jual beli. Dalam arti kalau Anda mau uang, berpikir apa yang bisa saya berikan, barang apa yang bisa saya jual, apa yang bisa saya produksi, jasa apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Kalau Anda tidak berpikir di sini, hanya berpikir yang penting uang saya aman, sehingga Anda lebih memilih deposito saja ya, yang penting kan duit aman dapat untung. Atau Anda hanya lebih memilih saya taruh saja duit saya di bank daripada nanti saya pakai untuk investasi bisa jadi gagal, dan seterusnya. Kalau seperti ini yang terjadi, berarti Anda masih berpikir bagaimana mengembangkan uang dengan menjadikan uang sebagai komoditas, dan itu cara berpikirnya riba. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW menekankan kepada kaum muslimin, sebisa mungkin mereka yang punya potensi, tolong potensi itu jangan dibiarkan. Kita punya potensi yang berbeda-beda. Barangkali ada di antara kita, dia sudah punya penghasilan tetap, di samping itu dia punya tabungan. Andai pun tabungan ini diganggu, tidak akan mempengaruhi perekonomian dalam keluarganya. Maka dalam posisi seperti ini, sebaiknya uang jangan dibiarkan. Potensi besar ini salurkan kepada yang lain. Berikan kesempatan kepada mereka yang ingin memulai usaha barangkali, untuk bisa mencicipi sedikit aliran dana, sehingga dia bisa startup untuk memulai usaha. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu zar'un falyazra'ha, man kana lahu ardun falyazra'ha." Siapa yang punya tanah, kelola tanah itu, garap tanah itu. Fa in lam yazra'ha falyuzri'ha. Kalau dia tidak bisa mengelola tanah itu, maka izinkan saudaranya sesama muslim untuk mengelolanya. Ini salah satu di antara bagaimana motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwa siapa yang punya potensi jangan didiamkan.
Ada orang yang lebih suka, duit saya banyak, saya punya penghasilan tetap, tapi saya tidak mau ambil resiko. Maka dia lebih pilih, daripada nanti saya pinjamkan ke kawan-kawan saya untuk modal belum tentu berhasil, beresiko. Daripada nanti saya taruh di tempat yang bisa saya gunakan untuk investasi belum tentu berhasil, maka lebih baik saya taruh di asuransi, saya taruh di deposito, saya gunakan untuk beli reksadana dan seterusnya. Yang semua itu menjadikan uang sebagai apa? Komoditas, bukan sebagai alat tukar, sehingga duit kita mengendap di lembaga sekuritas yang mungkin hanya mereka manfaatkan untuk pembiayaan dan seterusnya. Tapi kalau duit ini kita maksimalkan, kaum muslimin yang butuh modal misalnya, dan tentu saja ya setelah memenuhi persyaratan yang kita tetapkan, kemudian kita modali, duit kita bisa membantu mereka untuk usaha, bisa menyemarakkan kegiatan jual beli, sehingga komoditas bisa mengimbangi peredaran uang. Secara mikro, dari secara pribadi kita, ini yang bisa kita lakukan sebagai bentuk langkah untuk kemudian mengurangi peredaran riba di masyarakat. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap ilmu yang kita pelajari.